أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, dalam setiap urusan apapun, kita semua disuruh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat adalah wasilah terbaik untuk meminta dan memohon kepada Allah. Terlebih lagi sholat hajat. Sholat ini disyariatkan secara khusus untuk mengabulkan doa, permintaan, dan keperluan kita kepada Allah. Lalu bagaimana cara sholat hajat? Berikut ini kami sampaikan tentang tata cara sholat hajat dengan lebih lengkap. Mulai dari pengertian dan hukumnya, waktunya, niatnya, bacaannya, cara pelaksanaannya, zikir dan doanya. Akan tetapi sebelum dilanjut, kami ingin menyampaikan sekaligus memberitahukan bahwa channel ini, yakni Jalan Kebahagiaan, kami akan memfokuskan channel ini pada tema pembahasan tentang ibadah secara lebih lengkap. Karena itu, kami akan merubah nama channel ini dengan nama Ibadah Lengkap. Untuk tema pembahasan tentang motivasi Islam, insya Allah kami akan menyediakan nama channelnya secara khusus, yakni Cara Bahagia. Kepada semua saudaraku yang menyimak video-video kami mengucapkan terima kasih. Mari kita belajar bersama. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah dan inayahnya. Semoga kita semua diberi ilmu yang manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita kembali kepada pembahasan tentang sholat hajat. Pertama, pengertian sholat hajat dan hukumnya. Sholat hajat artinya sholat yang dilakukan karena punya hajat atau keperluan yang ingin diraih agar Allah mengabulkannya. Hajat atau keperluan di sini mencakup hal apa saja dari perkara dunia atau akhirat, asal ia tidak dilarang syariat. Jika ia sesuatu yang terlarang atau berupa dosa, maka tentu ia tidak dibolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Seorang hamba senantiasa dikabulkan doanya selama ia tidak berdoa dengan suatu dosa atau memutus tali silaturahim, selama ia tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Kemudian mengenai hukumnya, sholat hajat adalah disunahkan sebagaimana yang telah disepakati ulama fikih. Kesunahannya ditunjukkan oleh beberapa keterangan hadis, di antaranya diriwayatkan dari Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu bahwa seorang sahabat yang buta pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, "Doakan aku agar Allah menyembuhkan kebutaanku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika kamu mau, aku mendoakanmu, dan jika kamu mau, kamu sabar saja. Itu lebih baik bagimu." Ia berkata, "Berdoalah untukku." Maka beliau memerintahkannya agar berwudu, lalu membaguskan wudunya dan berdoa dengan doa ini.
Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li Allahumma fashaffi'hu fiyya. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Hakim. Disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dan Al-Albani. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa asbaghal wudu'a thumma shalla rak'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan." Siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian ia sholat 2 rakaat yang ia menyempurnakan keduanya, maka Allah akan memberi apa yang ia minta dengan segera atau nanti. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang punya kebutuhan kepada Allah atau kepada seseorang dari anak Adam, maka berwudulah dan perbaikilah wudunya, kemudian sholatlah 2 rakaat, lalu hendaklah ia memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoalah, La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibata rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tada'li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kedua, waktu sholat hajat. Sholat hajat boleh dilakukan pada waktu kapan saja, baik siang ataupun malam, asal tidak pada waktu yang dilarang sholat sunat. Adapun waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunat ada 5, yakni 1. Waktu ketika matahari terbit sampai ia meninggi kira-kira seukuran 1 tombak. Dalam rentang waktu ini, yakni kira-kira 15 menit, kita tidak dibolehkan melakukan sholat sunat. Namun bila tinggi matahari sudah mencapai 1 tombak, maka kita dibolehkan sholat sunat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Salatu sa'atin kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana hina taglu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami mengerjakan sholat atau menguburkan jenazah pada 3 waktu, yakni pertama, ketika matahari terbit sampai ia meninggi. Hadis riwayat Muslim. 2. Waktu ketika matahari ada di puncaknya atau berada tepat di tengah langit. Tandanya, saat kita berdiri, maka bayangan kita tidak akan terlihat lagi. Waktu ini terjadi beberapa saat sebelum datangnya waktu zuhur. Setelah waktu zuhur tiba, maka kita dibolehkan sholat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, wahina yaqumu qaibudz dzahirati hatta tamila syams. Dan kedua, ketika matahari tepat berada di tengah langit sampai ia tergelincir.
Hadis riwayat Muslim. 3. Waktu ketika matahari hampir tenggelam sampai ia benar-benar tenggelam. Waktu ini terjadi beberapa saat setelah asar atau sebelum datangnya waktu maghrib. Apabila waktu maghrib telah tiba, maka dibolehkan sholat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, wahina tadayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Dan ketika matahari miring akan tenggelam sampai ia benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. 4. Waktu setelah mengerjakan sholat subuh sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak. Artinya, bagi siapa yang telah melakukan sholat subuh pada waktunya, maka ia dilarang mengerjakan sholat sunat sampai matahari meninggi kira-kira 1 tombak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La sholata ba'da subhi hatta tartafi'a syams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Hadis riwayat Bukhari. 5. Waktu setelah mengerjakan sholat asar sampai matahari tenggelam. Artinya, bagi siapa yang telah melakukan sholat asar pada waktunya, maka ia dilarang mengerjakan sholat sunat sampai matahari tenggelam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syams." Dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Bukhari. Catatan: meski sholat hajat ini boleh dilakukan pada waktu siang ataupun malam, namun melakukannya pada waktu malam adalah lebih utama. Berdasar keterangan hadis, afdolus sholati ba'da sholatil maktubati as-sholatu fi jawfil laili. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat sunnah yang dilakukan di tengah malam. Hadis riwayat Muslim. Juga keterangan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, kapan doa itu lebih didengar? Beliau lalu menjawab, Jawful lailil akhiri wa duburus sholawatil maktubat. Di akhir malam dan di belakang sholat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian mengerjakannya di rumah adalah lebih utama daripada mengerjakannya di masjid. Berdasar keterangan hadis, Inna afdolas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya sholat yang paling utama adalah sholat yang dilakukan seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, rakaat sholat hajat. Sholat hajat dilakukan dengan 2 rakaat. Demikian sebagaimana pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama Malikiyah, Hambaliyah, yang masyhur dari Syafi'iyah, dan satu pendapat dari Hanafiyah. Pendapat mereka ini didasarkan pada keterangan hadis tentang sholat hajat 2 rakaat, sebagaimana yang telah disebutkan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sholat hajat dilakukan dengan 4 rakaat, seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abidin dari kalangan ulama Hanafiyah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa sholat hajat dilakukan sampai 12 rakaat, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dari riwayat Wuhaib bin Ward. Dari sini
maka jumlah minimal rakaat sholat hajat adalah 2 rakaat dan jumlah maksimalnya adalah 12 rakaat. Keempat, niat sholat hajat. Perlu diingat bahwa niat adalah termasuk bagian dari rukun sholat dalam kategori rukun qalbi, yang artinya rukun sholat yang harus dilakukan oleh hati. Jadi, yang niat itu adalah hati, bukan lisan. Adapun ucapan lisan, maka itu hanya berfungsi untuk membantu hati agar tidak lupa niat. Lalu, bagaimana cara niat sholat hajat? Prakteknya, sebelum takbiratul ihram sholat, ucapkan niat sholat hajat berikut ini, yakni usolli sunnatal hajati rok'ataini lillahi ta'ala. Aku niat mengerjakan sholat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian pas ketika membaca takbiratul ihram sholat, yakni Allahu Akbar, hadirkanlah niat sholat hajat ini di dalam hati. Kelima, bacaan sholat hajat. Apakah ada bacaan khusus dalam sholat hajat? Jawabnya tidak ada. Bacaan dalam sholat hajat adalah sama seperti bacaan sholat pada umumnya, termasuk yang dibaca setelah Al-Fatihah di tiap rokaatnya. Kita boleh membaca ayat atau surat apa saja yang kita bisa. Namun demikian, terdapat sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, siapa yang punya hajat kepada Allah, maka hendaklah ia menyempurnakan wudunya dan sholat 2 rakaat. Yang mana pada rakaat pertama ia membaca Al-Fatihah dan ayat kursi atau Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Dan pada rakaat kedua ia membaca ayat Amanar Rasulu atau Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Hadis riwayat Dailami dan Abul Qasim At-Taimi dengan sanad yang lemah. Keenam, cara pelaksanaan sholat hajat. Yang akan kami terangkan berikut ini adalah cara mengerjakan sholat hajat 2 rakaat. Sebelum melakukan sholat hajat, berwudulah dengan wudu yang sempurna. Lalu setelah itu, kerjakanlah sholat hajat seperti urutan berikut ini. Rakaat pertama, 1. Niat sholat hajat. Niat sholat hajat ini dilakukan bersamaan ketika membaca takbiratul ihram sholat. 2. Membaca doa iftitah. 3. Membaca surat Al-Fatihah. 4. Membaca ayat atau surat apa saja yang dipilih. 5. Ruku. Dalam ruku ini kita disunahkan membaca tasbih 3 kali. 6. I'tidal. Dalam i'tidal ini kita disunahkan membaca tahmid. 7. Sujud yang pertama. Dalam sujud yang pertama ini kita disunahkan membaca tasbih 3 kali. 8. Duduk di antara 2 sujud. Dalam duduk di antara 2 sujud ini kita disunahkan membaca doa. 9. Sujud yang kedua. Dalam sujud yang kedua ini kita disunahkan membaca tasbih 3 kali. Rakaat kedua. 1. Berdiri.
Dalam berdiri ini, kita membaca surat Al-Fatihah dan ayat atau surat apa saja yang dipilih. 2. Ruku. Dalam ruku ini, kita disunahkan membaca tasbih 3 kali. 3. I'tidal. Dalam i'tidal ini, kita disunahkan membaca tahmid. 4. Sujud yang pertama. Dalam sujud yang pertama ini, kita disunahkan membaca tasbih 3 kali. 5. Duduk di antara 2 sujud. Dalam duduk di antara 2 sujud ini, kita disunahkan membaca doa. 6. Sujud yang kedua. Dalam sujud yang kedua ini, kita disunahkan membaca tasbih 3 kali. 7. Tasyahud akhir. Dan 8. Ulu salam. Pada prinsipnya, cara pelaksanaan sholat hajat 2 rakaat ini sama seperti sholat yang lainnya. Bedanya hanya pada niatnya saja. Ketujuh, zikir dan doa sholat hajat. Sebelum berdoa meminta hajat yang diinginkan, hendaknya terlebih dahulu beristighfar 3 kali, memuji Allah, dan bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Membaca istighfar 3 kali. Bisa dengan yang pendek, seperti Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Atau bisa pula dengan yang panjang, seperti Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang maha besar, yang tiada Tuhan selain Dia, yang maha hidup kekal lagi berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Kemudian membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Demikian ini berdasar keterangan hadis diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu. Ia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya, maka beliau membaca istighfar 3 kali dan membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. 2. Memuji Allah dengan membaca tahmid. Bisa dengan yang pendek, seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atau bisa pula dengan yang panjang, seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatnya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dan bagimulah segala syukur, sebagaimana yang layak bagi keluhuran zatmu dan keagungan kekuasaanmu. Demikian ini berdasar keterangan hadis, kullu amrin la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa ajdam. Setiap perkara yang tidak diawali dengan memuji Allah, maka ia terputus barokahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Juga keterangan hadis tentang sholat hajat yang telah disebutkan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan
Lalu hendaklah ia memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Membaca solawat Nabi. Bisa dengan yang pendek, seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad. Atau bisa pula dengan yang panjang, seperti Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, dan keberkahan kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga beliau, dan kepada para sahabat beliau semuanya. Demikian ini berdasar keterangan hadis, ad-du'a'u mahjubun 'anillahi hatta yusalliya ala Muhammadin wa ali Muhammad. Doa itu terhalangi dari Allah hingga ia membaca sholawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Hadis riwayat Abu Syaikh, Baihaqi, Ibnu Hibban, dan Ibnul Jauzi. Setelah itu baru berdoa dengan doa sholat hajat, yakni La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibata rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Tiada Tuhan selain Allah yang maha penyantun lagi maha mulia. Maha suci Allah, Rabb Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku memohon kepadamu kalimat yang mendatangkan rahmatmu, pokok-pokok ampunanmu, keuntungan dari tiap kebaikan, dan keselamatan dari tiap dosa. Janganlah engkau biarkan suatu dosa yang ada padaku, kecuali engkau mengampuninya. Jangan engkau biarkan suatu kesusahan pada diriku, kecuali engkau menghilangkannya. Dan tidak pula suatu hajat yang engkau ridhoi, kecuali engkau mengabulkannya. Wahai zat yang paling pengasih di antara para pengasih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.